Halo Royal Traders, berjumpa kembali dengan saya Danu di Weekly Insight minggu ini. Hal penting yang harus diperhatikan pada perdagangan minggu ini, pasar saham mengakhiri minggu pertama Juni dengan nada rendah. Karena laporan pekerjaan Amerika Serikat yang kuat memperjelas Federal Reserve dan bank sentral lainnya dapat melanjutkan kebijakan pengetatan moneter mereka. Dengan mengorbankan aset berisiko, minggu ini membawa laporan CPI di Amerika Serikat karena inflasi tetap menjadi perhatian terbesar di Fed dan bank sentral lainnya. Bank Sentral Eropa bertemu minggu ini di tengah ekspektasi normalisasi kebijakan. Dan dengan harga minyak yang ditutup lebih tinggi minggu lalu dan kumpulan gemuruh perusahaan di atas awan badai di depan, banyak pengingat bahwa pendaratan ekonomi yang lemah mungkin sulit diwujudkan. Tidak peduli seberapa kuat konsumennya. Inilah yang harus diperhatikan pada perdagangan Anda minggu ini. Pertama, laporan CPI Amerika Serikat. Laporan CPI Amerika Serikat hari Jumat untuk bulan Mei datang beberapa hari sebelum pertemuan Federal Reserve berikutnya, dan akan bertindak sebagai masukan terakhir sebelum The Fed memutuskan berapa banyak menaikkan suku bunga. Inflasi diperkirakan akan mencapai 8,3% dari tahun ke tahun. Sementara, inflasi inti di luar harga energi dan bahan bakar diperkirakan sebesar 5,9% dari tahun ke tahun. Angka terakhir akan menandai bulan ketiga penurunan berturut-turut dan membuat kasus bahwa inflasi inti mungkin telah memuncak, yang akan mengemakan pertumbuhan upah yang lebih lambat dalam laporan pekerjaan minggu lalu. Pada saat yang sama, angka inflasi keseluruhan sebesar 8,3% akan mendekati puncaknya dan mengingat kesulitan di pompa bensin dan toko kelontong. Konsumen mungkin merasa sedikit terhibur dengan mengetahui bahwa angka inti sedang turun. Yang kedua, pertemuan Bank Sentral Eropa. Sementara, bank sentral di seluruh dunia telah memulai siklus kenaikan suku bunga mereka. ECB dipandang sebagai satu atau dua langkah menjauh darinya. Inflasi zona euro mencapai rekor tertinggi. Bagaimanapun, telah menambahkan lebih banyak urgensi untuk diskusi dan analis mengharapkan pertemuan ini untuk memperjelas bahwa kenaikan suku bunga akan datang di Q3 Euro or USD naik 1,67% sejak akhir April dan 3,55% dan terendah pertengahan Mei. Menunjukkan bank telah memenangkan kembali setidaknya sedikit kredibilitas dengan pasar. Yang ketiga, arah minyak selanjutnya. Peningkatan produksi 50% yang diumumkan OPEC Plus tidak banyak memperlambat kenaikan minyak mentah, dengan WTI Futures dan Brent menyelesaikan minggu ini hanya di $120 per barel. Meskipun gemuruh perlambatan, ekspansi ekonomi PMI dan permintaan konsumen menunjukkan bahwa permintaan minyak akan tetap tinggi, dan ada keraguan bahwa peningkatan produksi OPEC akan cukup atau bahkan sepenuhnya direalisasikan. Untuk minggu ini, perhatian tertuju pada apakah Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memutuskan untuk bertemu dengan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman di tengah masalah hak asasi manusia. Yang keempat, musim penghasilan Q1 menyentuh rumah. Sementara kita melalui sebagian besar musim pendapatan Q1, beberapa perusahaan besar melaporkan angka minggu ini yang akan memberikan pembacaan untuk berbagai tema investasi. Yang kelima, adakah perusahaan lain yang harus dijatuhkan? Minggu lalu ditandai dengan sejumlah komentar dan pengumuman perusahaan dari nama-nama besar, termasuk perkiraan badai ekonomi Jamie Dimon, email Elon Musk yang mengusulkan pengurangan 10% tenaga kerja Tesla, dan Coinbase mengumumkan pembukuan perekrutan dan pembatalan beberapa tawaran pekerjaan yang diterima. Kontras antara berita PHK lebih lanjut di satu sisi dan berita merger dan akuisisi seperti akuisisi Bristol Myers Squibb hari Jumat di sisi lain juga akan memberikan inti bagi pabrik investor. Ini bukan pasar yang paling mudah untuk dinavigasi, tetapi sekali lagi, kapan itu akan terjadi? Demikian Weekly Insight minggu ini, saya Danu pamit undur diri, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam profit!